Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afriansyah Eskom Mkom. Saya merupakan dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning. Video ini merupakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Serdos Smart tahun 2021 dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni metodologi penelitian. Mata kuliah metodologi penelitian merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi Sistem Informasi. Mata kuliah metodologi penelitian merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi Sistem Informasi. Mata kuliah ini mempunyai nilai 3 SKS, yang mana mata kuliah ini diajarkan pada semester genap. Mata kuliah metodologi penelitian ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan laporan praktek kerja lapangan dan laporan skripsi. Dalam perkuliahan metodologi penelitian akan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah, mulai dari penentuan topik, sistematika penulisan laporan, identifikasi permasalahan, ulasan kepustakaan, penentuan fokus masalah, penentuan variabel yang akan digunakan, desain dan metode, kemudian teknik pengumpulan data, serta analisis dan penarikan kesimpulan. Jadi, ada beberapa bahan kajian utama yang bisa kami sebutkan. Yang pertama adalah konsep dasar metodologi penelitian. Yang kedua, tahapan penelitian. Yang ketiga, masalah penelitian. Keempat, literatur review. Yang kelima, struktur data. Yang keenam, materi tentang kesalahan penulisan. Yang ketujuh, metode eksperimen. Yang kedelapan, pengujian. Dan yang terakhir adalah teknik presentasi. Dalam mata kuliah metodologi penelitian juga dicantumkan capaian pembelajaran yang merupakan kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan metodologi penelitian. Ada beberapa capaian pembelajaran yang kami masukkan dalam RPS. Yang pertama, dengan kode S2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kode S3, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. CP dengan kode S5, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinalitas orang lain. CP S7, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Capaian pembelajaran dengan kode S11 menunjukkan sikap dan kepribadian yang berpedoman pada 7 nilai UNILA, berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu. Kode S13 menerapkan aturan-aturan profesional sistem informasi. Kode S14 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif di dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kode U15 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kode U16 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam mengembangkan
menghasilkan solusi gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, serta mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kode U22 mampu memanfaatkan ipteks di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kode K23 mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan terorganisasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kode K31 mampu menganalisis kebutuhan informasi baik individu, staf, unit organisasi, atau organisasi. Yang terakhir, kode P54 memiliki wawasan permasalahan bisnis dan sistem informasi teknologi informasi global. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kami sampaikan dalam mata kuliah metodologi penelitian ini ada sebanyak 8. Yang pertama, kami sampaikan mengenai konsep dasar daripada metodologi penelitian. Yang kedua, mengenai tahapan penelitian. Yang ketiga, mengenai masalah penelitian. Yang keempat, literatur review. Yang kelima, struktur data penelitian. Yang keenam, review jurnal ilmiah. Yang ketujuh, struktur penulisan. Dan yang kedelapan, mengenai teknik presentasi. Adapun pustaka yang kami gunakan sebagai bahan untuk kajian, untuk menyusun bahan ajar, yang utama kami menggunakan buku terbitan daripada Jogianto dengan judul Metodologi Penelitian Sistem Informasi, serta kami juga menggunakan buku karangan dari Profesor Zainal Hasibuan dengan judul Metodologi Penelitian pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, ditambah dengan buku dengan judul Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem karangan daripada Fernandes dan kawan-kawan, serta kami juga menggunakan buku karangan dari Kadri dan Trihono dengan judul Rancangan Penelitian, serta juga didukung dengan pustaka pendukung, yakni buku ajar metodologi penelitian pengajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, media pembelajaran. Untuk software kami menggunakan Microsoft Office, yakni Microsoft PowerPoint serta Microsoft Word, ditambah dengan aplikasi Mendeley serta menggunakan aplikasi Zoom Meeting Cloud sebagai pengganti untuk pertemuan yang dilangsungkan secara virtual. Juga kami menggunakan aplikasi GetDiges yang dapat diakses secara online. Ini gunanya untuk mempermudah kita dalam mengambil intisari daripada sebuah tulisan ilmiah. Sedangkan hardware dalam media pembelajaran yang kami pakai, kami menggunakan sebuah perangkat laptop dengan merek Acer, serta juga sebuah PC dengan merek Lenovo. Nah, untuk tim teaching dalam metodologi penelitian, yakni kami sendiri, sedangkan sebagai koordinator RMK-nya yakni Bapak Lasri Nijal SCMA MTA yang merupakan koordinator rumpun mata kuliah pengembangan kepribadian. Dalam proses pertemuan selama 1 semester, 16 kali pertemuan, kami membuat sebuah rencana pembelajaran semester atau dinamakan RPS. Jadi pada pertemuan pertama biasanya saya melakukan perkenalan dengan mahasiswa. Diawali dengan perkenalan nama masing-masing, terutama saya sendiri menyampaikan identitas diri saya serta profil singkat mengenai saya sendiri, serta dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab mengenai proses perkuliahan kedepannya seperti apa. Nah, selanjutnya kami juga membahas mengenai tata tertib dan kontrak perkuliahan.
Nah, untuk tata tertib kami sampaikan mulai dari bagaimana toleransi keterlambatan, kemudian batas kehadiran minimal berapa, dan juga apakah di kelas kalau pertemuannya dilaksanakan secara tatap muka, apakah kami boleh bawa makan atau minuman. Nah, itu kami sepakati yang tertuang dalam kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini nantinya menjadi panduan kami di dalam kelas mengenai apa saja yang sudah kami sepakati di awal pertemuan. Nah, setiap mahasiswa itu wajib untuk mematuhi apa yang sudah ditetapkan dalam kontrak perkuliahan. Nah, adapun indikator pada pertemuan pertama ini adalah ketepatan sikap dan pemahaman mahasiswa kita terhadap tata tertib serta kontrak perkuliahan yang sudah disepakati tadi. Baik, kita mulai seperti biasa di kelas Bapak. Sebelum memulai perkuliahan, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi kelancaran perkuliahan kita pada pagi hari ini. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Bapak semua. Pagi, Pak. Alhamdulillah kita kembali bertemu di ruang virtual Zoom Meeting Cloud ini dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pertemuan kita yang ke-6 atau ke-7. Jadi melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yang sebelumnya kita membahas mengenai literatur and review. Ada tugas yang Bapak berikan, jadi Bapak mohon untuk dapat mengirimkan paling lambat hari ini jam 3 sore. Tadi Bapak sudah cek, baru ada sekitar 3-4 orang yang sudah mengirimkan tugas yang pertama. Nah, nanti setelah penyampaian materi ini akan ada tugas yang kedua yang kalian kerjakan untuk memenuhi tugas-tugas yang telah kita sepakati pada sebelumnya di kontrak perkuliahan. Jadi akan ada 4 tugas dalam semester ini. Baik, kita pada hari ini akan membahas mengenai review jurnal ilmiah. Jadi kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa. Mahasiswa nantinya diharapkan mampu untuk mereview sebuah jurnal, yang mana jurnal ini digunakan sebagai pendukung dalam menyusun kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini letaknya pada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, kemudian juga, jadi mahasiswa itu dituntut untuk dapat mampu membuat review jurnal yang dibutuhkan untuk literatur reviewnya. Nah, literatur sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, topik bahasan kita nanti akan Bapak jelaskan mengenai apa sih tujuan dari review paper ini atau jurnal. Nah, kemudian persiapan apa saja sebelum kita melakukan sebuah review jurnal. Dan yang ketiga, Bapak akan menjelaskan langkah-langkah penting dalam melakukan review jurnal. Dan yang keempat nanti Bapak akan sampaikan mengenai tugas kita yang kedua. Nah, jadi mohon diperhatikan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Nah, Bapak berharap kalian juga sudah mampu untuk mengambil sebuah masalah menjadi masalah penelitian, dan itu sudah dibuktikan nantinya di tugas yang pertama.
Nah, tugas gap analisis, membandingkan kondisi yang terjadi hari ini, kemudian kondisi yang diharapkan itu seperti apa nantinya. Nah, materi kita mengenai review jurnal. Kelihatan di layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi review. Nah, review ini merupakan sebuah kata dalam bahasa Inggris, view, yang artinya adalah melihat. Nah, memandang. Jadi ditambahkan re depannya. Jadi re. Nah, reorganisasi, kemudian ada review, ada apa lagi? Rekonstruksi. Nah, ini kalau review ini apa nih, Pak? Nah, jadi review ini melihat kembali. Melihat kembali. Nah, kita mengulas kembali, kemudian kita melihat apa yang kita baca, dan kita ambillah apa yang menjadi kebutuhan kita terhadap apa yang kita lihat tadi. Nah, yang kita lihat adalah apa yang kita baca. Tentunya dalam membaca jurnal ilmiah. Nah, ini yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan ini. Nah, kemudian tujuan. Nah, tujuan review paper ini adalah untuk mempermudah kita dalam membahas inti dari hasil penelitian. Nah, penelitian siapa? Nah, penelitian orang lain tentunya. Karena dengan menggunakan jurnal ilmiah, maka kita dapat melihat bagaimana orang membahas penelitian yang sama topiknya, yang sama bidangnya dengan penelitian yang kita kerjakan. Nah, itu gunanya kita mereview sebuah paper atau jurnal tadi. Jadi untuk membantu kita membahas inti dari hasil penelitian. Nah, penelitian siapa? Tentunya penelitian orang lain. Nah, yang kita gunakan, kemudian yang kita cari dari berbagai sumber, maka berdasarkan ketertarikan kita untuk membahasnya, ya tentu kita baca semua, kemudian kita ambillah poin-poin pentingnya. Nah, itu yang akan dilakukan dalam review jurnal ilmiah ini. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum kita mereview sebuah paper atau jurnal ilmiah. Nah, yang pertama adalah tentu kita menemukan paper atau tulisan atau jurnal yang sesuai dengan topik yang diangkat. Nah, topik penelitian sistem informasi itu ada banyak. Nah, salah satunya misal perancangan sistem. Nah, kemudian juga ada customer relationship management. Nah, itu topik yang kita angkat misalnya. Nah, maka kita temukanlah paper yang sesuai dengan topik yang kita bahas tadi, yang kita angkat. Nah, di mana carinya, Pak? Nah, carinya di Google. Nanti kita ketikkan keywordnya di Google, kemudian kita akan diarahkan ke website penyedia layanan jurnal ilmiah. Nah, yang termudah kita mencarinya di Google Scholar ataupun di ResearchGate. Nah, kalau kalian misalnya ketik sebuah jurnal, nah misal dosen memberikan tugas untuk mencari jurnal, nah kalian pasti ketik di Google. Nah, kita akan diarahkan ke situs repository jurnal. Nah, Google punya Google Scholar. Kemudian banyak yang lainnya. Ada kalau yang internasional Scopus itu Elsevier misalnya, atau ResearchGate atau Inarchive. Nah, jadi temukan papernya, itu langkah yang pertama. Jadi bedakan jurnal dengan artikel atau tutorial. Kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Nah, nanti akan Bapak jelaskan ciri-ciri jurnal ini seperti apa. Nah, kalau artikel itu biasanya seperti artikel yang kita baca pada aplikasi media sosial, misalnya Line. Nah, Line kan kalau ada kita menginstal di HP kita, akan dikirimkan itu notifnya di HP. Nah, itu artikel. Nah, kalau jurnal bagaimana? Nah, jurnal itu ada ciri-cirinya. Nah, nanti akan Bapak jelaskan. Nah, langkah yang kedua,
Setelah kita temukan, maka kita baca keseluruhan dari isi paper. Nah, itu langkah kedua. Kita baca, kemudian kalau ingin secara cepat mengetahui isinya, apa yang kita baca kira-kira? Pernah mencari jurnal kan? Tugas dalam mata kuliah lain? Pada semester sebelumnya atau semester ini? Pernah? Pernah, Pak. Nah, Pernah. apa yang kita baca pada sebuah jurnal itu? Supaya kita paham apa makna dari jurnal ini. Bagian mananya? Abstraksinya, Pak. Nah, abstraksinya. Nah, bagian abstrak itulah kita baca yang pertama sekali supaya kita paham apa sih maksud dari ataupun juga isi dari tulisan yang kita telah temukan tadi. Tahapan yang ketiga, menuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri pengertian dari paper tersebut. Nah, inilah langkah dalam mereview paper. Jadi, kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri supaya kita mengerti dan paham apa makna ataupun juga maksud dari tulisan orang lain tersebut. Nah, misalnya jurnal tadi. Nah, jadi inilah 3 langkah yang pokok, yang penting kita laksanakan atau kita lakukan dalam persiapan mereview sebuah tulisan ilmiah atau jurnal. Nah, menemukan papernya, kemudian kita baca dan kita tuliskan kembali. Inilah tuliskan kembali, inilah review jurnal itu. Nanti akan ada Bapak jelaskan mengenai ketentuan-ketentuannya. Nah, selanjutnya ciri-ciri jurnal atau paper. Nah, jurnal tadi Bapak sampaikan bahwa punya ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah jurnal ini biasanya halaman pada jurnalnya setelah kita download itu akan nampak 6 sampai 12 halaman. Paling banyak 15 halaman. Jadi sesuai dengan ketentuan ataupun juga template yang telah ditetapkan oleh organisasi yang memuat jurnal ilmiah. Organisasinya ini biasanya yang kita temukan adalah kampus-kampus. Nah, di Fasilkom itu ada 3 jurnal. Nah, jurnal penelitian 2, jurnal pengabdian 1, kemudian satu lagi itu proceeding. Jadi masing-masing ada ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, itu namanya template, ketentuan penulisannya. Nah, ciri yang kedua adalah jadi jurnal ini punya judul, kemudian ada nama penulis lengkap. Nah, biasanya tidak disertai dengan gelarnya, hanya namanya saja. Nah, di atas judul bahasa Indonesia, kemudian ada yang mencantumkan bahasa Inggris. Nah, di bawahnya itu ada nama penulis. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, jadi penulis jurnal ini jumlahnya tidak ada ketentuan batas berapanya, tapi yang sering kita temukan jurnal itu ditulis oleh 3 orang. Nah, ada juga yang 1 orang. Kemudian juga tertera alamat emailnya masing-masing daripada penulis tadi serta asal organisasinya. Nah, nama kampusnya di mana. Kemudian dia prodi apa. Jadi alamatnya ini serta asal organisasi tertulis pada bagian awal paper tersebut atau jurnal tersebut. Nah, kemudian ciri yang ketiga ada hidden. Oke? Paham semua? Pak, Ya. tugas yang pertama kumpulnya di mana, Pak? Ada linknya yang Bapak kirimkan. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Nanti silakan dicek di grupnya ya, atau Bapak kirimkan ulang nanti link pengumpulan tugasnya. Oke? Siap, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, pada pertemuan berikutnya kita UTS ujian tengah semester. Nah, ketentuan dan syaratnya akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan akan Bapak share informasinya untuk UTS. Ya. Baik, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, perkuliahan hari ini kita cukupkan. Terakhir, sebelum kita tutup, Bapak ingin absen. Boleh di-on-kan kameranya semua dulu. Oke. Oke, senyum. Bapak mau print screen, nanti akan Bapak masukkan di Smart Unila satu persatu yang hadir pada hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak rasa kita cukupkan. Setelah ini akan ada kuliah lagi. Jam berapa nanti? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Ada, Pak. Masih kuliah daring ya? Daring semua? Iya, Pak. Nah, Si daring semua, Pak. ya, kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini memang benar-benar hilang di muka bumi dan kita bisa kuliah seperti biasa ketika kalian semester berapa itu? Semester 2 ya? Semester 3. Nah, semester 3 kuliah daring sampai sekarang sudah semester 5. Sudah 2 semester. Ya, harapan kita mudah-mudahan COVID ini tidak muncul kembali, tapi nampaknya menjelang Natal ini udah muncul-muncul lagi nih. Nah, jadi tetap jaga kesehatan, kemudian juga ikuti perkuliahan pada semester ini dengan sebaik-baiknya, walau masih dilaksanakan secara daring, khususnya di semester 5 SI 1 apa SI 2? Satu kelas? Satu kelas, Pak. Satu kelas ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Jianto. Rezi, Pak. Oh ya, Rezi. Pak, tugas yang pertama tuh ngumpulnya jam 3 sore ya, Pak ya? Iya, paling lambat. Karena kan sudah Bapak berikan 2 minggu yang lalu itu. Oke? Iya, Pak. Itu aja, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, Bapak rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup perkuliahan dengan mengucapkan alhamdulillah. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak.